Oke, yang terakhir kita akan membahas tentang modus. Modus suatu data adalah datum yang sering muncul atau datum yang memiliki frekuensi tertinggi. Modus itu kan tadi ada dua ya, ada yang data tunggal dan data kelompok. Nah, sekarang kita bahas modus dengan data tunggal. Langsung aja ke soal. Tentukan modus dari data berikut. Pada soal A, kita diminta menentukan modus dari data 344, 555, 67. Pada soal B, kita diminta menentukan modus dari data 566, 6, 7, 7, 7, 8. Dan pada bagian C, ada soal yaitu data tunggal berbobot atau yang berfrekuensi. Nah, kita bisa nentuin modusnya nih. Tadi dari definisinya aja, modus suatu data adalah datum yang sering muncul. Oke, untuk bagian yang A, yang sering muncul dari 3, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 6, 7, yaitu kan yang sering muncul itu 5 ya, yaitu muncul sebanyak 3 kali, sedangkan 4 hanya 2 kali. Berarti modus untuk data pada bagian A yaitu 5. Nah, untuk bagian B kita bisa lihat di sini ada 5, 6, 6, 6, 7, 7, 7, 8. Nah, yang sering muncul ini ada si 6 dan ada si 7. Berarti modusnya adalah modusnya adalah 6 dan 7. Untuk yang bagian C, di definisinya juga kan atau datum yang memiliki frekuensi tertinggi. Nah, ini kan nilai nih. X itu kan menandakan nilai. Ada nilai 5, nilai 10, 15, 20, dan 25. Maksudnya misalkan nih, yang mendapatkan nilai 5 itu ada 1 orang, yang mendapatkan nilai 10 itu ada 4 orang, yang mendapatkan nilai 15 itu 5 orang. Frekuensi menandakan banyaknya orangnya ya, datanya. Nah, 20, 10 dan yang mendapatkan nilai 25 itu cuma ada 5 orang. Berarti di sini kan yang memiliki frekuensi tertinggi, bisa kita lihat yang memiliki frekuensi tertinggi itu adalah 20 nih, maka modusnya adalah 20. Nah, sekarang kita lanjut ke modus pada data kelompok. Rumusnya itu MO atau ini singkatan dari modus sama dengan tepi bawah ditambah kurung D1 dibagi dengan D2 ditambah D1 ditambah D2 tutup kurung dikali dengan banyak kelasnya, dimana MO yaitu modus, TB tepi bawah, D1 itu selisih antara frekuensi modus dengan frekuensi sebelumnya. Ini maksudnya selisih antara frekuensi kelas modus ya, frekuensi kelas modus dengan frekuensi sebelumnya. D2 itu selisih antara frekuensi modus dengan frekuensi sesudahnya. Dan P adalah panjang kelas. Coba kita langsung ke soalnya aja. Tentukan modus dari data berikut. Nih. Kalau data kelompok seperti biasa, data kelompok itu biasa soalnya tuh ada tabel kayak gini ya. Enaknya modus adalah kita langsung aja nih lihat di frekuensinya mana sih yang memiliki frekuensi tertinggi. Bisa kita lihat nih dari banyaknya frekuensi ini, yang tertinggi itu kan 17 ya, maka kelas 53 nih, 53 sampai dengan 59 nih, yang ini adalah kelas modus. Nah, langsung aja deh nih kita masukin ke rumusnya. Tepi bawah itu kan kelas modus yang ini ya, kelas modus yang ini. Tepi bawah itu kan batas bawah dikurang dengan 0,5. Ya udah 53 dikurang 0,5, 52,5. Berarti TB-nya nanti 52,5. Nah, ditambah D1. D1 itu kan selisih antara frekuensi modus, ini frekuensi modus, ini kan kelas modus ya. Frekuensi modus dikurang dengan frekuensi sebelumnya. Frekuensi sebelumnya itu yang ini, yang 13. Berarti 17 dikurang 13 yaitu 4. Nah, yang D2 itu adalah selisih antara frekuensi modus dengan frekuensi sesudahnya. Berarti kan selisih dari 17 dikurang 14. Frekuensi sesudahnya yang ini ya, 17 dikurang 14 yaitu 3.
maka bisa didapat tadi kan TB nya 52,5 ditambah selisih yang 17 dikurang 13 itu 4, dan D2 nya itu selisih antara frekuensi kelas modus dengan frekuensi sesudahnya, yaitu 17 dikurang 14 3 dikali panjang kelas tepi ini kan kelas ini ya, kelas modus. Tepi atas dikurang tepi bawah, tepi atasnya itu kan 59,5 dikurang 52,5 yaitu dapatlah 7. Nah nanti ini yang dalam kurung kita operasikan terlebih dahulu. 4 per 4 tambah 3 kan 7, berarti 4 per 7 dikali 7 ya kan, 4 kali 7 28 per 7 dapatlah ini. Nah 28 dibagi 7 itu berapa nilainya, nanti ditambah dengan 52,5 dapatlah hasil 56,5. Jadi modus dari tabel ini adalah 56,5. Oke, selesai. Terima kasih sudah menyimak sampai dengan materi modus ini. Semoga kalian lancar mengerjakan soal yang ada di Google Form yang telah saya berikan.